Sempet yang tetangga itu ya kan namanya janda ya, single parent. Kadang kita belum lagi mikirin kita diam di rumah aja katanya ini itu, kita keluar katanya ini itu, ya wis lah, ya wajar lah. Speak, seni spiritual, inspirasi, kreativitas. Don't speak unless inspiring. Nggak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Oke, tamu kita kali ini strong woman, Wonder Woman. Dia sahabat gue, juga temen dari kecil. Sampai sekarang gue bangga sama dia karena sekarang dia udah menjadi business woman menurut saya. Oke, langsung saja kita kenalan yuk sama tamu saya di sebelah ini, Indri. Halo Indri. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pandemi ya Indri ya. Iya. Tetap kita berjaga jarak, hati-hati. Ya, social distancing. Siap gerak Bu. Biasa. Gimana kabar Indri? Alhamdulillah sehat. Sibuk sekali kayaknya ya, semakin kesini Bu Indri ini di mana-mana di sosmed gitu-gitu. Lebih tepatnya sok sibuk. Siap. Menyibukkan diri ya Mas Rido. Mantap. Indri. Iya. Lama nggak ketemu ya Indri? Iya. Kita tuh temenan mulai kapan ya Indri ya? Mulai SD ya? SD, terus SMP. Dia ketua OSIS loh, gengs. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Indri ini asli Banyuwangi, Indri. Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Kenapa saya mengundang beliau? Selain teman seumuran saya, juga nantilah ikutin terus ya teman-teman obrolan kita. Semoga ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita curi dari seorang Indri, teman saya, businesswoman ini. Gimana kisah dia dari awal sampai sekarang sudah influencer iya apa. Sebelum itu yuk kita flashback Indri. Indri tuh dari kecil gimana sih? Dari keluarga apa sudah memang berada seperti apa jadi, gitu ya? Bapak itu ya PNS, jadi Bina Marga. Terus kalau Banyuwanginya di mana? Banyuwanginya di tukang kayu. Siap. Kalau ibu dulu guru. Guru bekerja bekerja. Terus waktu itu ada tes, mungkin tes sejenis PNS gitu ya. Cuman bapak nggak mengizinkan, akhirnya suruh ngikutin bapak kan, bapak proyek Bina Marga kan kayak proyek gitu. Akhirnya ikut pindah di Glenmore. Jadi dia nggak boleh menjadi guru, ikut dampingin bapak. Iya. Jadi sambil perjalanan bapak aja ya yang bekerja berarti ya, ibu full mom. Indri berapa bersaudara? 6 bersaudara. Indri nomor? Saya jadi nomor 1 sampai 5 itu cewek semua, terakhir itu cowok. Indri yang kelima? Aku yang nomor 5. Berarti adiknya 1 cowok. Ya saya tahu tuh adiknya Indri juga. Indri kecil dulu kita satu SD ya, di SD Darun Najah Kebanggaan Banyuwangi. Satu SD, SMP juga satu SMP, SMA kita pisah ya. Indri di Semada, aku di Man. Kuliah nggak Indri? Kuliah dong. Kuliah ya, sip, mantap. Kuliah di mana Indri? Kuliahnya di Untap. Waktu itu kita cerita nih kan kakakku banyak nih, terus mereka kuliah semua. Otomatis si bapak kan aku lulus SMA itu teman-teman ngajakin ayo kuliah di Malang. Ya sempet sih kayak nelongso pengen gitu banget. Teman-teman itu
kuliahnya di ya rata-rata kan anak berada Oke. atau Apalagi Semada ya. Iya. Kayaknya zaman itu sampai sekarang ding Semada. gayanya itu. kebangetan ya. Iya. Jadi Semada itu SMA, dulu Semada, sekarang Sempat SMA Satu favorit. Giri. Iya, Favoritnya katanya sih memang iya sih, saya tahu di Untuk Banyuwangi ekskul. lumayan elit lah gitu ya. Oke. Iya, ya itu mereka kuliahnya di Malang, di Jogja, di Surabaya. Jadi ya cuman baper tok. Terus aku izin sama orang tuaku, Kong bapak saya mau kuliah loh. Mau kuliah? Sekarang lo kakak-kakakmu aja masih lagi Belum, kuliah, oke, belum kelar. oke. Gini aja nanti tunggu mereka lulus, tapi kamu baru masuk kuliah. Cuman kan namanya pengen cari ilmu, pokoknya aku nggak pengen ketinggalan dari yang lain. Akhirnya ya wes nekat aku, nekat. Akhirnya aku daftar kuliah di Untak, jurusan ekonomi akuntansi, jadi bukan manajemen. Jadi nggak sempat berhenti gitu nggak Nggak. ya? Oh, I see. Jadi loh, aku nekat dari bapak itu cuman dikasih uang 300.000 Oke. untuk pendaftaran. Tatak udah ya. Ya itulah Indri. Jadi apa memang kemauannya keras. Ambisius ya, lebih ke ambisius. Jadi tapi waktu itu positif. sempet ya pendaftaran kalau nggak salah itu 3 juta sekian, 3,5 atau 4. Jadi apa caranya aku harus bisa dapat ini? Jadi Pak DP aja nggak apa-apa. Akhirnya itu aku ngurus sendiri iya, ya. ada tawaran itu event SPG yang waktu itu per 2 minggu itu lainnya kayak Mentari Telkomsel gitu. Itu salary-nya cuma 15.000. Waktu itu aku nerima job salah satu brand rokok itu Arda. Jadi udah cari-cari untuk nggak apa-apa, Iya, bebas. itu dia per hari 75.000. Nah itu paling tinggi pada zamannya. Akhirnya ambil terus aja udah ya. tak ambil, aku dapat tertinggi omsetnya, dapat bonus juga Untuk kuliah. untuk daftar kuliah. Ada gangguan geng. Oke. Seru ya. Jadi sebenarnya bokap tuh Mampu ini dia, ya. ya. Cuman kalau untuk keluar kota ntar dulu deh Ya, gitu karena masih ada tanggungan kakak-kakak. Wah, menginspirasi. Oke, tadi Indri sempat cerita SPG gitu ya. Iya. Jadi awal mula Indri kenal kerja itu kapan sih? Gitu. Lulus SMA. Oh, lulus Jadi SMA. karena kepentok sama biaya kuliah ya, jadi aku harus mandiri. Akhirnya setelah SPG off, itu kan aku dapat salary tak masukkan semua untuk pendaftaran kuliah. Akhirnya, cuman aku kan mikirnya nggak harus sampai berhenti di situ kan. Benar. Otomatis nanti ada SPP atau apa. Benar. Aku masukkan, padahal aku cuman berbekal sertifikat SMA ya. Apa itu? Ijazah kelulusan itu aku fotokopi banyak. Jadi untuk lulusan SMA jangan berkecil hati. Kalian yang penting itu harus punya semangat tinggi. Intinya ya. itu. Aku masukkan ke beberapa perusahaan. Cuman gini aja, Bismillah. Pastilah salah satunya ini ada yang diterima gitu loh. Dengan berbekal aku ijazah SMA. Oh, keren. Tak masukkan kalau nggak salah itu 12. Tapi dari 12 itu 7 kalau nggak salah itu dipanggil semua, ada panggilan dan 3 yang diterima. Tapi aku milih yang terbaik waktu itu. Waktu itu ada, ingat nggak? Ada CV Best kalau nggak salah, PT Best. Itu. Terus di dealer motor Suzuki. Terus di PT Mayangsari yang sekarang PT Dipo. Itu semuanya itu qualified untuk nerima Indri, cuman di waktu bersamaan, jadi Fix Indri pilih lah ya. Terus aku pilih mana yang yang bisa diatur juga waktunya yang gede, ya. yang gede. Jadi Indri itu kuliah sambil kerja. Iya. Oh gitu, kuliah sambil kerja. Jadi akhirnya ya ringan banget ya, mungkin beban keluarga juga ya waktu itu di marketing ya. Jadi jangan sepelekan marketing. Di situ aku dapat ilmu banyak sekali. Nah, ini unik nih di saat sekali. banyak kita millennials ya terutama itu kayaknya ogah banget ya jualan itu apa sih gitu ya, apalagi gengsi gitu ya. Kok Indri bisa ambil kesimpulan seperti itu, tapi awalnya juga ngalamin dong fase-fase yang aduh takut, gitu. Terus nggak pede, terus gimana ya cara jualannya sekarang ya secara jual mobil. Terus
nggak ada planning, nggak ada pandangan Iya. sama sekali. Aku mau jual ke siapa? Prospeknya juga iya, masih nggak ada sedikit database atau gitu ya. apa. Tapi dengan aku bisa, aku pasti bisa. Yakin ya, Iya. dan terkejar Semangat kebutuhan. tinggi. Siap. Indri ini benar-benar ABG kalau saya bilang, anak Banyuwangi gaul. Jadi dari SD, SMA, kuliah juga di Banyuwangi, berkesibukan di Banyuwangi. Udah kalau ngomongin Banyuwangi, Indri lah yang punya gitu lah. Dari pertemanan apa itu dia lengkap. Mau yang preman, ustadz dan lain sebagainya, mau hitam, putih, biru, abu-abu. Siap ya Indri. Makanya saya kalau lagi butuh apa, akhirnya mentok gitu. Ya ini udah teleponnya Dri gitu. Katanya nasabah, iya Dri, kamu kan kayak Yellow Pages Gitu ya. Benar-benar Yellow Pages, GPS kalau jalan. Dri, oke kita lanjutkan ya. Iya. Dari kuliah. Oke, setelah kuliah berapa tahun? 5. Ya? 5. Karena waktu itu aku terminal menikah terus hamil. Oh nikahnya sebelum selesai Semester kuliah. 5. Baiklah, gejolak kaula muda jadi. Sebenarnya nggak pengen cepet sih, cuman kan kekasih. Iya siap. Indri, oke jadi menikah di semester akhir, break dulu kuliahnya gitu. Iya. Terus hamil malah. Hamil jadi- sambil waktu itu KKN ya. Oh hamil besar gitu. itu KKN. Jadi 5 tahun ke pending, oke. Terus selesai sudah ya. Selesai. Dan apa itu namanya, kerja lagi butuh waktu berapa lama lagi tuh setelah Aku nggak pernah berhenti untuk ya. Jadi waktu itu kerja, terus setelah dapat ijazah S1, aku mikir langsung pamitan di perusahaan yang lama. Oh gitu. Jadi Pak saya nggak pernah nganggur dalam tanda kutip ya. Nganggurnya ini bentar lagi diceritain. Jadi waktu itu pamit keluar nggak boleh, nggak dibolehin sama itu. Ya apa ya? Apa alasanmu mau resign Indri? Saya mau bantu suami usaha sendiri Pak. Ini. Loh. Kan di sini kan kamu juga masih bisa bantuin usaha suami. Nyambi. Ya wes akhirnya aku jujur Pak, saya sertifikat ijazah S1, jadi saya pengen dong jenjang karir yang lebih bagus. Jadi mau kemana kamu? Saya pengen ke perbankan, kan beda jalur ya, beda segmen. Jadinya mau pindah ke perbankan, diizinin sama beliaunya. Terus waktu itu mau masuk perbankan, sudah tes, sudah fix masuk, ternyata saya hamil. Oh gitu. Nah, pas hamil itu akhirnya kan pending. Ya udah Mbak Indri, nanti kalau misalkan setelah melahirkan, Mbak Indri pasti saya ambil lagi. Cuman takut dong, kita sudah punya anak, takutnya nggak itu. Itu pun anak kedua loh. Oh gitu. Iya. Oke. Oh jadi akhirnya berarti nggak jadi ke bank yang tersebut? Nggak jadi. Oh nggak jadi. Jadi off. Terminal 1 tahun. 1 tahun sampai ya. setahun lah. 8 bulan. Indri anaknya berapa sekarang? 2. 2 ya. Belum bisa nambah lagi ya. Belum. Oke. Nggak apa-apa ya, aku ngomongin Nggak apa-apa, keluarga ya. nggak apa-apa, ya. Indri ini kalau posisi sekarang kan single parent ya. Single parent. Itu dulu, sorry, bukan maksudnya mengungkit, cuman kita ambil pelajaran lah ya Iya. buat semua gitu ya. Diambil baiknya, positifnya. Siap, betul. Yang jelek jangan diambil. Itu dulu Indri jadi sudah divorce itu di tahun keberapa Indri pernikahan? 2011 akhir atau Jadi pernikahan berapa tahun Indri? 6 tahun aja. Oh, 6 tahun Jadi ya? pacaran setahun, waktu itu kebetulan dapat teman kantor, satu kantor. Oh, teman kantor malah ya, Iya. bukan teman kuliah ya? Bukan. Oke. Dia hit juga di Banyuwangi. Iya siap. Siapa yang nggak kenal dia ya kan? Jadi kan emang repot kalau artis sama artis itu. Nggak kenal. Iya. 6 tahun ya. Iya. Menghasilkan 2 orang anak. Dua Putri ya. Cewek semua. Oke. Itu gimana sih? Aku kok nggak begitu nyambung ya. Lulus kuliah udah anak kedua, gimana maksudnya? Iya, jadi aku itu kan lulus SMA 2003, terus 2006 awal menikah. Oh iya. 2000 akhir itu melahirkan. Jadi Oke, aku oke. kuliah. Aku kuliah. Oh, kuliah itu udah ada anak pertama ya, sambil kuliah Sambil ya berarti kuliah. ya. Makanya benar-benar tantangan. Benar. Hamil, terus melahirkan.
divorce-nya setelah anak berapa tahun atau? Jadi yang pertama itu umur 5 tahun, yang kedua umur 2 tahun, masih kecil-kecil. 2 tahun ya. Waktu itu sempat sih mikir, kan sering ya pikiran orang, masih anak masih kecil-kecil nggak kasihan, ternyata tak bandingin sama orang, oh ya aku bersyukur ternyata di saat kecil-kecil ini mental mereka nggak yang down langsung gitu. Gitu ya. Iya. Itu waktu setelah kuliah, sorry. Jadi gini maksud saya, kan itu ada anak tuh, ada anak, terus malah pisah sama suami. Itu waktu itu Indri belum nggak ada pekerjaan ya? Nah gini, jadi waktu itu aku kan kerja di sebut itu enggak apa? Di Bank Mega ya, bagian kartu kredit. Nah setelah setahun itu aku resign, terus di BRI Syariah, bagian funding officer marketing, jadi bagian saving sama deposito ya. Di situ baru aja saya pamit resign karena mau fokus sama anak kan. Baru resign sehari, terus tag ya wis kita memutuskan untuk pisah baik-baik. Pisahnya jadi baik-baik. Ya pisahnya kesepakatan bersama. Anak-anak komunikasi sama suami juga baik. Waktu itu sempet sih ada ngalamin gitu-gitulah ya. Fase yang sama-sama egois nggak punya kerjaan ya, cuman waktu itu ada bisnis online. Jadi waktu itu bisnis online tuh mulai 2008. Waktu itu ya, kalau sekarang mungkin hikmahnya banyak ya. Banyak ya. Waktu itu Indri merasa nggak, ini gue salah nih, keputusan ini salah nih waktu itu, gitu nggak sih? Pada titik itu ini nggak sih? Enggak sih, karena gini ya kita nggak ngumbar rumah tangga atau apa, cuman diambil segi positifnya. Masa lalu itu adalah guru terbaik, ya betul. Bukan hanya pengalaman, tapi ya masa lalu. Mbak Sudiana dong. Jadi waktu itu anak masih kecil-kecil, sempet sih apa benar ya yang ternyata oh ya aku harus fight waktu itu. Jadi udah nggak mikir lagi deh ini. Di satu sisi waktu itu mental anak down ya, psikisnya dia udah ngerti belum sih kalau yang gede, kalau yang kecil enggak. Oh iya. Kalau yang gede itu paham lah ya, 5 tahun ya. Iya, waktu itu sempet anak sekecil itu ya umur 5 tahun tuh jadi berontaknya itu enggak, mama kenapa mama pisah gitu, enggak, tapi dia itu mau protes, mau berontak tapi nggak berani, jadi cuman kayak benci sama mamanya, mama kenapa kok pisah sama ayah. Sempet gitu, ya ngalamin gitu-gitu ya. Ya itulah ujian terbesar, kita kasih pengertian pelan-pelan sama anak kita. Itu Indri posisi bareng orang tua, serumah sama orang tua? Enggak, waktu itu sudah punya rumah sendiri ya. Jadi aku baru setelah menikah itu langsung, waktu itu kan nggak pengen ngerepotin orang tua. Setelah menikah 3 hari langsung kontrak rumah bareng suami ya. Nggak punya apa-apa, jadi memang benar-benar dari nol merintis usaha bareng. Suami waktu itu pure usaha ya, nggak yang pemerintahan nggak ya? Nggak, Rencar ya. Mantan suami, sekarang udah nikah ya? Sorry jadi ngomongin orang lain. Nggak apa-apa, beliaunya sudah menikah, sudah punya rumah tangga. Ibu kapan? Kapan-kapan. Sebentar, nanti kita ngobrol lagi, Dri. Ini kita ada minuman kehangatan, kesejukan. Ada Rata Kiri, lagi hits nih, Dri, di Banyuwangi. Iya, kopi Rata Kiri. Rata kanannya mana? Rata kanannya nih. Kopi dicobain ya, Dri. Kita alhamdulillah nih tadi. Aku ordernya lumayan banyak nih. Ada rasa-rasa ya, macam-macam ya. Indri milih rasa apa tuh? Aku matcha. Ini mungkin dalgona. Ada lagi dalgona yang hit ya. Ini red velvet. Ya, satu kayaknya lagi. matcha sama red velvet ini yang bagi yang nggak suka kopi, nggak bisa minum kopi. Benar. Terus karamel, satu lagi taro. Sebenarnya masih banyak sih varian lainnya. Buat yang belum mencoba, silahkan langsung saja ke outletnya Rata Kiri di
Depan Kayaknya Jalan Adi Sucipto, Adi Sucipto ya? depannya PDAM. PDAM, depan PDAM sih yang saya Itu tahu. baru ya? Baru. Rame. Jadi teman-teman yang rame banget. aku Kalau enggak, bolak-balik jadi itu kesana. bukanya jam sore lah ya, sore sampai malam kayaknya. Iya, dari jam atau 10, dari siang. dari jam 10. Jam 10 ya. Jadi teman-teman kalau yang masih penasaran langsung ke sana aja langsung. Saya sih jadi awal-awal tuh saya malam minggu udah kepedean mau ke sana. Ternyata nggak ada tempat duduknya. Saking hitsnya di Banyuwangi. Coba Indri ngobrol sambil ngobrol ya Indri. Iya, mesti dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kaleng-kaleng rasanya Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baca doa belum? Sudah Bu. Darun najah banget Pak Indri. Haucuk secimping. Enak ya Indri? Enak banget. Enak Mata banget. kiri, thank you supporting Thank you, obrolan Rata kita. Kiri. Lanjut ya. Ya. Semakin seru. Indri, oke, itu tadi bisa dibilang berarti masa-masa itu masa-masa sulitnya Indri ya saat Belum divorce sulit. itu. Belum juga. Oke. Jadi selama perjalanan itu ada sulitnya, ada Umurmu ini berapa toh? Kok kayak sudah makan asam garam Iya, kehidupan? jadi Sorry, itu Iya. terjadi di umur berapa itu waktu divorce itu? 26. Ya 26 Allah, setengah. Itu aku belum pacaran bahkan. Aku yang Dia ketuaan memang- atau Dia agak telat. Dia kayaknya agak telat kalau menikah. aku tuh ya 30. Sekarang sih baru Pertanyaannya menyadari. nggak laku apa kurang laku? Makanya baru menyadari sih anak masih bayi, Iya. orang udah umur udah tua. Kalau Indri startnya pas sih ya untuk rata-rata orang Indonesia 26 ya waktu itu udah mau 26 anak sudah, dua ya. Anak dua dan udah divorce sudah ya. divorce. Divorce-nya sih don't try this at home ya, Indri Iya. ya. Kalau bisa kan sekali seumur hidup gitu ya. Ya, Cuman amin, amin. waktu itu memang itu jadi pelajaran hidup sih buat Indri ya. Indri Iya. ya. Garis besar deh, ini kepo nih, mulai kepo nih. Waktu itu alasan utamanya ekonomi emangnya? Waktu bercerai, ketidakcocokan. Oke. Jadi sempat kan nyesel ini itu, tapi enggak. Ini kalau dipaksakan sama-sama Tambah nggak baik, menyakiti ya. ya. Jadi ya sering ribut atau apa. Oh gitu ya. Ya memang karena nggak cocok. Iya. Anak dari penolakan sedemikian sampai sekarang juga udah alhamdulillah bisa Alhamdulillah, komunikasi iya. dengan baik ya. Mereka malah support. Kalau mamanya sedih selalu Anak sama Indri ya, duanya. dari kecil. Keduanya ya. Dua-duanya sama aku. Oke. Dri, itu Iya. tadi ya mengenai perjalanan sampai dengan divorce. Oke lah, saya nggak mau bahas terlalu lama tentang divorce-nya. Yep. Yang menarik buat saya, seorang Indri 26 tahun sudah divorce dan punya anak dua kecil-kecil pula Iya. dan harus bangkit lagi itu perlu waktu berapa lama titik balik untuk udah ini masalah, udah clear, udah divorce, saya kan nggak gampang gitu ya, gimana? tuh? Aku mau memberikan pesan ya sama yang pasangan bercerai itu, orang tua yang bercerai itu memang nggak gampang. Jadi ada yang masalahnya itu nggak berhenti sampai di situ, belum yang masalah untuk yang pemberian apa namanya itu tunjangan, ya kan? Iya. Hak-haknya gitu ya. Hak anak, hak. Terus belum yang urusan masalah biaya-biaya ini itu. Waktu itu sempat akan kerja di Surabaya, di PT Padmanaba di Gedung Darmala yang depannya BRI itu aku sempat jadi sekretaris 2 bulan. Mungkin mantan Itu setelah divorce? Iya, mungkin mantan suami nggak apa. Kalau kamu kerja di luar kota, terus anak-anak kan waktu itu anak-anak aku titipkan ke Mbak? iya mbak di rumah. Terus akhirnya 2 bulan aku kembali lagi ke Banyuwangi. Waktu itu sempat rebutan anak-anak. Iya, artinya kan nggak gampang. Nggak gampang. Apa yang menguatkan Indri itu apa gitu loh? Bekerja, harus Iya, bekerja. jadi gitu. aku waktu itu inginnya tuh cita-cita nggak muluk-muluk, pokoknya aku bisa untuk bertahan hidup, ngasih makan anak-anak, terus ngasih bisa bayar sekolahnya. Normalnya ya, Iya. normalnya ya. Kalau yang saya lihat sih gampangnya orang ya
ya udah balik lagi aja ke orang tua gitu, sambatan ke orang tua, nebeng sementara ke orang tua sambil itu terjadi juga sama Indri nggak sih? Enggak, karena kan aku kuliah aja biaya sendiri. Terus dari habis menikah baru 3 hari aku langsung keluar dari rumah karena nggak pengen merepotkan orang tua. Dasarnya memang nggak pengen ngerepotin. Sebenarnya orang tua juga nggak keberatan iya, ya. Loh, dia ngeman, maksudnya ngapain kamu jauh-jauh ngapain? Jadi ngeman ngapain waktu itu juga ngapain kamu bercerai, sampai waktu aku divorce itu orang tua aku sempet sakit yang stroke itu kan, kena serangan stroke. Terus sudah sering ngerepotin, jadi nggak pengen ngerepotin lagi. Oke. Kalau mereka support, termasuk kakak-kakakku. Jadi termasuk Indri ini move on-nya cepet gitu atau butuh berapa lama tuh untuk udah deh aku nggak 6 bulan. Sempet yang tetangga itu ya kan namanya janda ya, single parent. Kadang kita belum lagi mikirin kita diam di rumah aja katanya ini itu, kita keluar katanya ini itu, ya wis lah, ya wajar lah. Yang saya tahu kan sekarang Indri home base-nya rumahnya di Mendut ya. Itu waktu kejadian itu juga di Mendut. Iya. Sudah di Mendut ya? Sudah di Mendut. Oke, sudah di Mendut ya. Jadi waktu itu beli nyicil rumah. Ya untung ya kita nyicil sendiri waktu itu. Jadi waktu pisah itu udah ada lah ya ada tempat tidur minimal buat anak-anak. Indri ini apa sih sebenarnya, pengennya dikenal sebagai apa sih? Dia pernah banker juga ya, pernah sekarang juga jualan online, apapun dijual gitu ya, pernah di perusahaan di Surabaya dan sebagainya. Itu apa yang mendasari Indri ngalor ngidul itu, kenapa nggak jenekan atau gimana sih? Terus itu aku kerja di bank lagi, masuk bank. Jadi masuk bank lagi. Pernah juga kita satu company. Ya. Yang mana ya? Oh iya. Yang syariah itu kan? Oh iya. Aku cuma 2 minggu karena pulangnya terlalu malam. Iya. Malam-malam, gengs. Iya. Enggak inilah ya, enggak capek. Kayaknya istrimu masih di situ deh. Iya. Memang pengalamannya banyak ya, kerjanya lompat-lompat gitu. Yang kamu cari apa? Terus gini, waktu itu di Bank Mega, aku balik lagi di Bank Mega itu sebagai funding officer. Di situ makanya kalau teller ya kan, kalau customer service itu kurang menantang, tantangannya kurang. Terus pesannya itu jangan berada pada zona nyaman. Kalau di marketing itu gurumu siapa yang mendasari? Waktu itu aku di Mayangsari, itu namanya Bu Leli. Jadi gini, Bu Leli itu kalau nggak dapat SPK, Mayangsari itu dealer mobil ya? Dealer mobil. Kalau nggak dapat SPK nggak boleh pulang. Itu benar-benar di situ ya. Waktu itu sih sempet kan sinis nyinyir, tak sempat gibah-gibah sama temen, darah lah ya, gibah-gibah sama temen, kok gini sih gini. Tapi di situ bener-bener berasa ya, ilmunya luar biasa. Jadi kita pantang pulang kalau belum dapat hasil. Buset. Jadi waktu itu sempat fight sama dealer lain. Jadi gini, dia itu mendoktrin kita nggak boleh kalah sama kompetitor. Brand di situ gimana caranya ya? Jadi lobbynya kita presentasinya, produk knowledge juga harus harus bagus. Jadi tertempatnya di sana ya. Iya. Itu terus guru terbaik. Terima kasih Bu Leli Mardia. Anaknya itu Bapak Moses Misdi, pelukis Ketapang. Pelukis Banyuwangi. Yang nasional dan internasional. Iya Pak Moses. Itu titik awal Indri baru sadar bahwa potensiku ini di marketing lah ya, kayaknya gitu ya. Sampai akhirnya menjajali di company lainnya pun lebih menantangnya di marketing. Jadi aku di Bank Mega itu sambil Bank ada berapa? Mega, BRI, BSM, buset ya. Semuanya pun marketing gitu ya. Oke, setelah itu bank to bank itu setelah itu baru ke usaha mandiri atau sempat mandiri jadi dulu terus ke perusahaan gitu? Di bankers itu jadi aku sambil usaha. Jadi gini, aku sempat jadi aku harus bikin akar dulu ya. Jadi di situ kan di bank, di dealer mobil itu kan kita ada kesempatan ketemu klien dan lain sebagainya. Ini yang padahal ini yang mau saya tanya, Indri.
kamu kan udah posisi nyaman tuh di perusahaan, misalkan katakanlah perbankan atau di mana. Kenapa kok milih untuk keluar usaha sendiri? Karena Indri juga sudah punya akar-akarnya tadi, memang tujuannya ke sana ya. Aku nggak keluar dari perbankan karena aku juga butuh itu prestis ya. Nah, secara kan kita single parent. Berarti ya kan? dengan kata lain, waktu kerja pun Indri udah tahu nih tujuan nanti aku suatu saat harus off dari kantor. Pasti. Harus ini sendiri. Kita nggak selamanya ikut orang kan. Oh gitu. Kalau bisa kan kita menjadi owner, bos meskipun bos di perusahaan kita meskipun sekecil apapun kan. Benar. Makanya jangan remehkan usaha sekecil apapun. Jadi gitu. Jadi aku di Bankers terus sama bikin usaha rencar, ya kan, rencar juga ujiannya juga resiko juga tinggi, besar banget. Iya, kalau rencar kayak servis apa itu ya, persaingan juga ya. Mobil hilang. Iya, mobil hilang. Ya, sampai sekarang nggak ketemu, sering kali. Jadi kalau yang dulu-dulu di Banyuwangi kan yang masih bertahan rencar, iklan lagi. Abaikan. Bagus ya studionya. Suka saya. Lanjut. Kopi dulu mata kiri. Butuh modal gede lagi, kucuran dana ya sis. Jadi oke, pertanyaan selanjutnya. Rencar. Usaha bisnis apa yang di awal mencoba rencar itu atau awal banget? Butik rumahan yang online. Online ya. Ya waktu itu zaman nggak ada online, aku itu kulaan ya. Kulaan itu di Surabaya. Itu 1 minggu bisa 45 tas. Karena kenapa milih butik? Passion ya? Karena kalau saya Pemayu itu ya? kalau kita melakukan pekerjaan sesuai hobi. Iya. Itu jadi istilahnya hobi jadi duit. Betul. Sampai sekarang aku gitu. Mindsetku ini hobiku, tapi ya apa caranya kita bisa jadi duit. Oke. Butik nggak puas sampai di situ, rencar gitu ya. Tapi sekarang udah nggak rencarnya. Rencar tetap cuman ngurangin. Jadi kemarin tuh sempet cewek satu-satunya yang bertahan di rencar adalah Indri ya. Karena apa resiko kalau cewek kan nanti resiko. ditipu sama. Indri ngelanjutin tadi tuh. Indri sempat bilang kan kalau nggak gampang single parent gitu ya, harus maaf berjuang. Ya, Mas. Monggo. Biar kelihatan Mas Ridonya makin jokes. Single parent harus berjuang sendiri gitu ya. Indri emang pernah ngalamin hal-hal yang suka dukanya jadi single parent tuh gimana sih?